Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman thayyibah. Kawan-kawan semua para praktisi maritim Indonesia, para profesional di bidang maritim yang ada di Indonesia yang bersatu di dalam kelompok besar, organisasi besar namanya Praktisi Maritim Indonesia Pramarin yang saya banggakan. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana hari libur. Kita hari libur dalam suasana kita PPKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat yang kita tinggal di rumah. Dan kali ini saya akan berbagi perihal loading ya, cargo loading yang ada di pelabuhan ya, cargo loading yang ada di pelabuhan, dan dikombinasi dengan biasanya cargo loading itu perlu ada tindakan pengamanan ya, tindakan penanganan. Di dalam ISPS Code itu diamanahkan bahwa setiap kali pelabuhan atau fasilitas pelabuhan melakukan cargo loading itu ada potensi yang kita sebut dengan potensi adanya ancaman keamanan ya, ancaman keamanan. Nah, untuk bisa menghindari adanya ancaman keamanan fasilitas pelabuhan ini, kita harus menangani kargo dengan baik ya, di fasilitas pelabuhan. Makanya ada namanya penanganan kargo. Nah, hari ini saya akan memberikan atau berbagi tips terkait dengan penanganan kargo. Dan skupnya lebih kecil lagi, yaitu saya akan bagi atau sharing tentang tips melaksanakan drill ISPS Code di fasilitas pelabuhan dengan tema yaitu penanganan kargo ya. Ini adalah tips yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di dalam mencegah adanya kegiatan ancaman kepada pelabuhan, biasanya lewat kargo ya. Itu salah satu ancamannya, itu lewat kargo. Nah, bagaimana tips untuk menangani drill atau latihan keamanan fasilitas pelabuhan melalui kargo ya? Itu ada banyak tips ya. Kita akan berikan beberapa tips ringan yang saya kumpulkan dari beberapa referensi dan pengalaman dari pelabuhan-pelabuhan baik di Eropa ya, misalnya yang terkenal itu di Hamburg atau di Antwerpen atau di Delft di Inggris, atau di Singapura itu namanya di MPA Singapura itu membuat satu aturan bagaimana melakukan drill yang bagus. Juga di Indonesia juga termasuk bagus, yaitu di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lain seperti di BP Tangguh ya, Medco dan PCN ya. Saya kira itu contoh-contoh yang sedikitnya memberikan referensi penanganan kargo yang baik itu. Nah,
Kita mulai lagi dengan referensinya yang saya dapatkan dari ISPS Code ya. Penanganan kargo itu ada namanya di dalam bagian ISPS Code part A kalau tidak salah, part A 14.2.5 itu mengatakan bahwa harus ada sistem penanganan dan pengamanan terhadap muatan yang akan dimasukkan ke pelabuhan dan muatan yang akan dinaikkan di atas kapal. Di samping itu juga ada paragraf 16.32b ya. Itu juga mengamanahkan adanya drill untuk pengamanan kargo yang masuk di pelabuhan. Ada juga part B lain yaitu 16.33 ya. Tentunya penanganan kargo ini itu tidak lepas dari mulai masuknya kendaraan dari gate-nya pelabuhan sampai ke lokasi penampungan kargo. Kalau dari laut itu biasanya mulai dari rencana kedatangan suatu kapal. Nah, ada bukunya yang mungkin bisa dibaca. Ini sebenarnya ini dilakukan oleh seorang port captain ya. Tetapi port captain pasti dalam memasukkan kapal ke pelabuhan mengikuti tata cara yang ada di dalam ISPS Code. Nah, nanti siapa yang membutuhkan bisa kontak lewat deskripsi ya, bisa langsung ke admin atau bisa langsung ke saya. Kawan-kawan semua, bahwa penanganan kargo yang paling benar itu kita harus tidak bisa dilakukan secara biasa, sehingga kita harus latihan penanganan kargo dan latihan pengamanan. Ya, ini beda ya, beda antara latihan penanganan kargo dan latihan pengamanan ya, kargo. Beda itu. Nanti ada namanya cargo handling, itu ada tekniknya tersendiri. Pada sesi sebelumnya kalau nggak salah saya bikin mengenai bagaimana how to handle cargo ya, cargo handling gitu ya. Nah, sekarang yang saya bahas adalah bagaimana latihan ya untuk menangani penanganan keamanan kargo masuk di pelabuhan. Kawan-kawan semua, seperti hanya kita ketahui bahwa kalau latihan itu mesti harus ada namanya skenario ya. Skenario orang truk misalnya masuk di pelabuhan lewat gate ya kan. Kemudian ada seorang security guard di situ. Dia apa saja yang harus diperiksa ya. Ternyata dia tidak membawa dokumen atau dokumennya berbeda ya, itu namanya skenario. Misalnya bagaimana tata cara menginspeksi kargo, bagaimana melihat misalnya kontainer ya, kontainer masuk di pelabuhan, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa ini kontainer berbahaya atau tidak itu. Nah, saat ini hari ini kebetulan saya akan memberikan bagaimana tata cara drill penanganan kargo ya. Jadi tips pertama pasti dibikin skenario. Skenario terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan latihan keamanan tetapi kita tidak memiliki skenario. Karena skenario ini menurut ISPS itu adalah membuat satu prosedur ya, prosedur yang sudah dibuat oleh PFSO itu dijalankan atau tidak, maka dibikin skenario-nya ya, skenario-nya. Inspeksi kargo dilakukan dengan benar, jadi nanti dibikin skenario-nya. Salah satu tugas jaga dibikin salah di dalam menangani pemeriksaan kargo.
Bisa saja menjadi salah satu skenario-nya. Ada yang benar, ada yang salah. Ada misalnya ada 4 orang, ya kan, satu dibikin salah. Bisa saja, itu namanya skenario, ya. Dan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang salah dan adakah kita menemukan suatu kesalahan dalam hal pemeriksaan muatan kapal, muatan kargo yang masuk di pelabuhan dari gate tersebut. Kemudian skenario kalau kargo ini sudah masuk di suatu pelabuhan, pasti ada satu titik-titik yang harus diamankan. Nah, itu kita bikin skenario-nya. Dan ini semua kepiawaian seorang PFSO membuat satu drama, ya. Kalau di Amerika ada namanya drama politik di Amerika. Nah, sekarang di pelabuhan seorang PFSO harus membuat satu deskripsi atau narasi untuk skenario di pelabuhan. Harusnya ini dibikin oleh seorang PFSO, ya. Namun kalau PFSO tidak bisa membuat, ya masih perlu adanya bimbingan, bisa dibimbing oleh misalnya RSO. Ya, RSO misalnya di Indonesia ada Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, siap untuk memberikan bagaimana how to create one particular narration of scenario. Saya juga bisa membantu kalau memang membutuhkan, boleh kontak di deskripsi yang ada di bawah di YouTube ini. Kawan-kawan semua, bila kita melakukan drill tentang penanganan kargo, ya, keamanan penanganan kargo. Tip yang kedua, yang pertama dari skenario, tip yang kedua yaitu jangan lupa menyiapkan peralatan mulai dari awal. Jangan sampai peralatan disiapkan pada saat sedang berlangsungnya satu drill tentang penanganan kargo. Nah, ini kita sudah terlambat. Oleh karena itu kita rancang sebaik-baiknya penanganan kargo. Kita membutuhkan alat-alatnya, alat-alat yang diperlukan untuk penanganan kargo. Apa saja alat-alatnya? Saya bikin minimal 4 alat penting yang harus disediakan oleh port facility. Yang pertama yaitu tool mengenai inspeksi kargo. Toolnya inspeksi kargo harus ada detektor, misalnya scanner dan lain sebagainya. Pintu masuk itu pada namanya metal detektor atau indikator-indikator, checklist, itu juga tool. Ya, itu adalah tip pertama. Tip kedua. Apa saja selain itu? Yaitu kita lihat kalau misalnya kontainer, ya, itu ada namanya di kontainer pasti ada segelnya dari pihak otoritas, ya. Di plester pakai kertas atau yang tidak mudah dibuka, ya, atau gemboknya disegel. Itu adalah toolnya. Jadi bikin toolnya segel atau kertas labeling yang disegel. Kalau di kontainer juga demikian. Kontainer itu ada namanya segel di di kapal minyak, ya, itu ada segel di truknya, itu ada namanya segel. Nah, itu adalah tip yang kedua. Dan tip kedua ini yang paling penting itu adalah kita lihat orang yang mengemudikan kendaraan itu. Misalnya kontainer atau truk, ya, kita harus tahu identitas daripada orang itu. Nah, kendaraan kita jadikan sebagai tool, ya. Kita skenario yang tadi kita bikin, ada kendaraan, ada orangnya, ada barangnya, ada segelnya. Ya, itu adalah teknik tip yang kedua. Kalau tip pertama dan kedua kita jalankan, kita sudah
sudah melangkah jauh ke depan. Lalu tip yang ketiga, apa itu tip ketiga? Tip ketiga yaitu kita harus membuka di dalam port facility security plan, ya, checklist apa saja yang diperlukan untuk menangani muatan. Checklist apa saja yang dibutuhkan untuk menangani muatan. Ada 10 checklist boleh, ada 20 checklist boleh. Nah, setidaknya saya rekomendasikan ada 6, ya, 6 checklist yang minimal yang kita harus dapatkan untuk bisa memeriksa kargo yang masuk di pelabuhan. Nah, ini kadang-kadang pengelola pelabuhan tidak memasukkan dalam quality system, ya. Ada yang sudah memasukkan, ada yang belum memasukkan. Nah, tip yang ketiga ini kita harus tahu bagaimana checklist ke-6 checklist tersebut. Apa saja ke-6 checklist tersebut? Yang pertama yaitu tentang poinnya tentang tanggal pengiriman dan tanggal diperiksa. Kontainer ini dikirim tanggal berapa, perjalanannya berapa hari, kemudian waktu masuk di pelabuhan gate-nya tanggal berapa. Itu mesti ada dokumen, ya. Nah, dari dokumen masuk ada namanya checklistnya. Nah, nanti checklistnya berbeda-beda karena setiap pelabuhan mempunyai satu PFSP yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan, boleh copy paste, tapi dilakukan assessment ulang dan dilakukan penyesuaian. Yang kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana cara memeriksa waybill. Nah, apa itu waybill? Waybill itu adalah terkait dengan bukti pengiriman, atau kalau di dalam ojek itu ada kurir, ekspedisi itu ada namanya dokumen kurir. Siapa penerimanya, siapa pengirimnya, itu ada di situ. Nah, itu clue yang harus kita pegang di dalam melakukan drill penanganan keamanan cargo handling, ya. Kemudian yang ketiga yaitu barang-barang yang ada di kendaraan. Barang apa saja yang ada di kendaraan, termasuk kendaraannya yang tadi saya katakan. Kendaraannya kalau sudah ada segelnya, manifestnya kayak apa, orangnya siapa, ada kernetnya, ada supirnya, semua harus kita cari identitasnya. Itu masih tip yang ketiga, yaitu berkaitan dengan checklist. Semuanya terkait dengan checklist, ya, terkait dengan checklist yang harus dilakukan oleh seorang petugas jaga di pelabuhan, dan mereka kita bekali checklist itu. Jangan dibuat tangan kosong, nanti pada saat melakukan drill dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian inspeksi visual, jadi dilatih seorang petugas jaga keamanan itu dilatih bagaimana cara melihat gelagat daripada supir, bagaimana melihat gelagat daripada kernet, bagaimana gelagat dokumen. Semua adalah gelagat-gelagat, ya. Gelagat. Bagaimana secara visual memeriksa, bagaimana fisik daripada kontainer, fisik daripada trailer, ya, fisik daripada truk yang mengangkut tangki tadi itu, misalnya. Kemudian apakah di dalam kargo tadi, ya, terdapat ada namanya stowaway, penumpang gelap, ya. Penumpang gelap bukan penumpang yang badannya gelap, bukan, tapi penumpang gelap yang tidak ada di dalam dokumen. Makanya kalau kita ngirim waybill, kita harus mencantumkan siapa supirnya, siapa kernetnya, ada orang berapa di situ. Jadi harus tercantum semua, identitasnya ada semua. Kalau tidak ada, tidak bisa masuk di pelabuhan. Nah,
Itu adalah keenam checklist ya, keenam checklist yang harus minimal disiapkan oleh seorang PFSO. Itu tip yang ketiga. Lalu, tip yang keempat. Tip yang keempat itu terkait dengan siapa saja ya, siapa saja orang-orang yang akan terlibat langsung di dalam drill keamanan sesuai dengan ISPS Code ini, yang terlibat langsung dalam penanganan kargo handling, menerima kargo dan kargo handling, penempatan kargo di pelabuhan. Nah, ini ada setidaknya ada 3. Kembali biasanya saya selalu mencantumkan 3, yaitu PFSO itu sendiri. Seorang PFSO harus terlibat aktif di dalam penanganan kargo. Yang kedua, tugas jaga. Ya. Misalnya hari itu petugas jaganya ada berapa, maka kita harus daftar di situ sebagai peserta. Ya. Peserta dalam drill pengamanan, menerima barang, menempatkan barang, sampai ke penanganan kargo. Ini semua kita sebut dengan drill penanganan kargo. Dan yang ketiga adalah tentunya kita melibatkan personil fasilitas pelabuhan. Jadi 3 personil ini, 3 jenis personil ini kita sebut sebagai partisipan. Dan partisipan ini adalah merupakan tip yang keempat yang harus kita siapkan, harus PFSO siapkan dalam drill penanganan kargo. Kawan-kawan semua, kenapa sih Pak pengamanan muatan yang masuk di pelabuhan itu harus dijaga? Tidak lain dan tidak bukan, ya. Hanyalah kita itu di dalam implementasi ISPS Code, tentunya kan kita mempunyai PFSP, dan PFSP itu belum semuanya sesuai dengan pelabuhan yang kita operasikan. Ya, pelabuhan A, B, dan C tidak ada, fingerprintnya selalu berbeda, lokasinya berbeda, culture budaya orang di sekitarnya beda, medannya juga berbeda, ya, tata caranya juga berbeda. Apalagi kita berbeda dengan Singapura, berbeda pula dengan Sri Lanka, India, apalagi dengan Mauritius, sangat berbeda di sebuah pulau kecil di tengah laut yang kalau dilihat di peta tidak ada, atau di daerah Mediterania yang berbeda dengan di daerah misalnya di Spanyol atau di Belanda atau di Inggris, di Dove, bahkan di Amerika, di Karibian juga berbeda. So, karakteristiknya itu setiap pelabuhan tidak akan ada yang sama, ya. Tidak akan ada yang sama. Cuman clue-nya satu, kita ikuti ISPS Code dan membuat Port Facility Security Plan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu memastikan bahwa barang-barang yang diperiksa itu, ya, masuk di gate tadi itu diperiksa dengan cara yang benar, ditempatkan dengan cara yang benar, ready untuk dimuat dengan cara yang benar. Ini semua adalah tujuan daripada dilakukannya drill keamanan untuk penanganan kargo. Berikutnya yang paling penting lagi yaitu bahwa di dalam menangani kargo tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan checklist yang kita punyai, ya. Tidak boleh ada penyimpangan. Memang seorang pemeriksa itu saklek, memang kadang-kadang saklek, tapi ada namanya deviasi, ya. Deviasi mesti harus ada exception dan exemption. Kemudian muatan tersebut tujuannya agar tidak terkontaminasi, baik terkontaminasi fisik maupun terkontaminasi kimia, maupun terkontaminasi adanya kegiatan-kegiatan yang berbau mengancam, misalnya adanya bom, terorisme, dan lain sebagainya.
Itu adalah tujuan daripada kenapa kok drill keamanan ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Itu ada drill, salah satunya drill penanganan muatan itu. Kemudian kita harus tahu tata cara mencurigai, ya. Tujuannya mendidik seorang seorang security guard itu bagaimana mencurigai orang, mencurigai barang dengan cara-cara yang elegan. Jadi ada yang seorang security atau petugas keamanan dengan cara yang tidak elegan, ya, tidak sesuai dengan code. Nah, saat ini melalui kesempatan drill inilah kita memberikan bagaimana seorang security guard yang ada di pos keamanan itu menangani dengan cara yang profesional, dengan cara yang elegan sesuai dengan ISPS code. Kawan-kawan semua, untuk yang berikutnya, kenapa kok harus dilakukan? Seluruh pelabuhan itu adalah suatu arena yang sangat kompleks, ya. Di pelabuhan itu sarananya banyak. Ada jetty, ada boat, ada gedung, ada hanggar, ada gudang, ya. Ada passage, ada gate, ada kontrol, ada monitor, CCTV dan sebagainya. Sangat kompleks sekali. Ada manajemen dan ada personil. Personil bahkan ribuan di situ. Di Pelabuhan Tanjung Priok mengkaryakan ribuan orang, ya. Ribuan orang bekerja di Terminal Tanjung Priok misalnya. 1.500 pelabuhan di Indonesia mengkaryakan banyak orang. Dan ini semua harus di-manage dengan baik. Bahwa anggota yang melaksanakan tugas itu dipilih orang-orang tertentu yang memang ditugaskan di situ, biasanya kerjasama dengan tim keamanan pelabuhan, ya. Diangkatlah orang itu sebagai port facility security staff yang ada di situ, menjaga dia. Kita didik orang-orang tersebut tidak salah, ya, bertugas, dan mereka harus mengetahui prosedur. Nanti ada pada saat kita sebelum melakukan training drill itu ada namanya debriefing, ya. Debriefing itu memberikan satu strategi cara-caranya. Ada namanya debriefing. Kawan-kawan semua, tata cara untuk menangani debriefing ini kadang-kadang perlu knowledge, ya. Seorang port facility security officer itu mempunyai knowledge, pengalaman, ya, skill, ya, bagaimana deliver sesuatu yang menjadi pokok bahasan saat itu harus ini tip yang kelima itu adalah menguasai, ya. Seorang port facility security officer harus menguasai. Memastikan pengoperasian yang benar dari seluruh peralatan. Jadi peralatan-peralatan mulai dari gate, bagaimana cara mengoperasikan, detektor, scanner, ya, peralatan-peralatan lain itu harus di barcode misalnya, coding, bagaimana kita harus memberikan debriefing dengan cara yang benar. Kemudian seorang pemilik kargo yang dimasukkan itu tentunya membutuhkan jaminan pengamanan. Pelabuhan juga perlu jaminan keamanan. Melalui drill ini itu ada namanya harus menjamin keamanan dari pihak pengirim, pihak kapal, pihak pelabuhan, pihak siapapun orang yang ada di situ. Itu harus dijamin keamanannya. Itu salah satu tujuan kenapa kok drill penanganan muatan ini sangat dibutuhkan. Jadi kawan-kawan semua, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di dalam
drill untuk penanganan muatan ini ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kita harus membuat skenario yang baik ya. Skenario itu kita bikin yang lugas, yang jelas dipahami oleh semua orang. Yang kedua, kita harus bisa melihat kembali, mereview. Sekaligus kita mereview PFSP yang kita punya, prosedurnya apa saja, checklistnya apa saja. Checklist apa saja yang kita pakai untuk penanganan kargo, ya, penanganan kargo, pengamanan kargo, masuknya kargo ke fasilitas pelabuhan. Dan semua harus dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur, elegan, politeness ya. Ada yang suatu tim pengamanan tidak polite ya, itu karena tidak melakukan. Jadi salah satu cara yang paling baik dalam mencegah keamanan dari fasilitas pelabuhan, seringkali saya sampaikan sejak 2004 ya, itu diterbitkannya ASPS Code, yaitu paling efektif kita harus melakukan drill, dan diwajibkan setiap 3 bulan sekali pelabuhan melakukan drill, dan setiap setahun sekali melakukan exercise ya, paling lama 18 bulan, paling cepat 1 tahun. Exercise ini melibatkan stakeholder luar, pihak pemerintah, pihak luar lain yang terlibat, itu dilakukan di jadi sekali lagi, untuk pelabuhan saya sarankan ini kerjasamanya dengan yang namanya port captain. Saya kira itu sharing atau berbagi saya tentang drill penanganan kargo yang masuk ke fasilitas pelabuhan, bersama dengan tips-tipsnya yang tadi ada 5 tips. Lebih kurangnya saya memohon maaf ya. Bagi yang sudah profesional mungkin bisa diskusi dengan saya. Bagi yang masih belum mungkin bisa bisa konsultasi lewat deskripsi yang kita berikan. Semoga Indonesia benar-benar menjadi negara maritim yang bagus, pelabuhan-pelabuhannya dikelola dengan baik, 1.500 pelabuhan yang dikelola dengan baik, berpotensi kapal-kapal asing bisa masuk ke Indonesia, ekonominya bagus, perdagangan dunia tercapai, dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan PBB, yaitu perdagangan dunia yang semakin maju, dan Indonesia bisa menggerakkan kapal-kapalnya di seluruh pelabuhan-pelabuhan Indonesia dengan cita-cita pimpinan negara kita, yaitu mensukseskan tol laut yang ada di Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.